warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizkia Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 2. Pada kali ini saya akan berbagi materi dengan teman-teman dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Eka SPD MPDE dengan membahas topik 9, 10, dan 11. Baik, lanjut. Karakteristik perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, moral pada remaja awal dan akhir. Contoh tentang bahaya dan permasalahan remaja saat ini. Perkembangan masa remaja 11 atau 12 sampai 18 tahun menurut Navigator Awal 1990, tugas perkembangan remaja meliputi 1. Mencapainya pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras dengan tuntutan sosial dan kultural masyarakatnya. Yang ketiga, menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakatnya. Lanjut, yang keempat, menerima kesatuan organ-organ tubuh atau keadaan fisiknya sebagai wanita atau pria dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua, orang-orang dewasa lainnya, dan mulai menjadi diri sendiri. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, jabatan, dan profesi tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi. Lanjut, perubahan fisik masa remaja itu, pertama ada tinggi badan. Rata-rata anak perempuan itu mencapai tinggi dewasanya pada usia 17 sampai 18 tahun atau bagi anak laki-laki 1 tahun lebih dari usia tersebut. Yang kedua, organ seksual pada laki-laki dan perempuan mencapai ukuran dewasa pada periode remaja akhir. Namun fungsinya belum matang sampai dengan beberapa tahun kemudian. Yang ketiga, misal berat badan lebih naik atau badan lebih lebar dan lebih kuat. Yang terakhir, yang keempat itu karakteristik sekunder. Karakteristik sekunder utama mengalami perkembangan pada level dewasa pada periode remaja akhir. Emosionalitas masa remaja. Masa ini disebut sebagai masa storm and stress, di mana terjadi peningkatan ketegangan emosional yang dihasilkan dari perubahan fisik dan hormonal. Misalnya pada usia 14 tahun, remaja menjadi mudah marah, mudah gembira, dan meledak secara emosional. Sedangkan pada usia 16 tahun terjadi kebalikannya. Mereka mengatakan tidak terlalu merasa khawatir. Lanjut, yang ketujuh itu perubahan sosial pada masa remaja. Sehingga bisa dipahami apabila teman sebaya sangat berpengaruh terhadap sikap, cara berbicara, minat, penampilan, dan perilaku remaja. Perubahan dalam perilaku sosial terlihat dengan adanya perubahan dalam sikap dan perilaku dalam relasi heteroseksual. Mereka yang tadinya tidak menyukai keterlibatan lawan jenis menjadi menyukai pertemanan dengan lawan jenis. Perubahan kognitif atau intelektual dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, ilmiah dalam mengucapkan dan pada berpikir konkret. Sudah memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Lanjut, perkembangan moral.
tingkat moralitas remaja sudah lebih matang, hasil interaksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya atau orang dewasa lainnya. Perilaku moralitas sebagai pemenuhan fisik dan psikologisnya. Adanya rasa puas dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja. Anak-anak tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut memburu. Anak-anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah atau di sekolah. Anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Anak-anak yang suka berbohong. Dan yang terakhir ada peran orang tua dan guru dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja. Yang pertama, bersahabat dengan siswa. Yang kedua, memberikan keleluasan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, memberikan keleluasan siswa untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga. Cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.